Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi hari ini semuanya dalam kondisi yang baik, semuanya dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Bimo untuk melanjutkan materi pelajaran IPA. Pada materi pekan lalu sudah kita pelajari bersama materi tentang energi listrik, yaitu tentang rangkaian listrik, kemudian perubahan energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Anak-anak juga sudah mengirimkan contoh-contoh perubahan energi listrik pada alat yang ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah semuanya sudah bagus, sudah bisa memahami. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ternyata begitu banyaknya, bahkan hampir semua alat-alat yang ada di rumah ini sangat membutuhkan keberadaan energi listrik, dan ini kita gunakan setiap hari dan yang menggunakan semua orang. Maka kebutuhan akan energi listrik ini sangatlah besar. Nah, perlu anak-anak ketahui, kebutuhan energi listrik ini sangat besar, akan tetapi jumlah energi listrik yang bisa diproduksi, terutama di Indonesia ini, jumlah energi listrik yang bisa dihasilkan ini masih terbatas. Nah, oleh karena itu maka perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga anak agar energi listrik ini bisa mencukupi untuk digunakan oleh semuanya. Nah, mungkin ada beberapa yang berpikir yang penting kan bisa membayar pajak listrik, tidak masalah. Nah, bukan seperti itu. Bukan hanya sekedar bisa membayar pajak listriknya, tetapi listrik yang kita gunakan ini harus digunakan dengan seefektif mungkin. Jadi jangan sampai ada energi listrik yang terbuang sia-sia, karena masih banyak orang lain yang membutuhkan. Jadi harus kita gunakan dengan bijak, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada hari ini akan kita pelajari tentang energi alternatif. Nah, energi alternatif ini apa sih energi alternatif? Nah, ini akan kita pelajari. Kemudian di akhir nanti juga akan kita pelajari bagaimana tips atau cara kita menghemat energi. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anak semuanya, akan kita mulai dari ini, pengertian energi alternatif. Sebenarnya energi alternatif itu apa sih? Nah, dan apa saja sumber-sumber energi alternatif? Ini akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, ini apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif ini sumber energi selain dari fosil. Nah, yang selama ini energi banyak digunakan kan seperti minyak bumi, ini kan sumbernya dari fosil, ini barang tambang. Nah, ketika barang tambang ini habis ditambang, ya ini sudah tidak ada lagi. Maka bisa dibayangkan kalau itu habis, misalnya bensin, salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi kan bensin yang kita gunakan untuk menjalankan sepeda motor kita. Nah, ini kalau bensin ini sudah habis, maka bingung nanti ya toh. Kemudian untuk memproduksi energi listrik, bahan bakarnya, sumber energinya, ketika minyak bumi ini habis juga nanti akan bingung kalau kita tidak punya alternatif. Nah, ini energi alternatif ini merupakan energi yang sumber energinya ini selain dari fosil, jadi bukan dari bahan tambang. Selain itu, sumber energinya dapat diperbaharui, artinya tidak akan habis.
ketika sudah digunakan maka sumber energinya akan terus ada, bisa diperbarui. Nah, apa saja sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan? Ini yang pertama, ini energi matahari. Nah, kita tahu matahari ini kan setiap hari ada dan tidak akan habis-habis. Nah, maka ini menjadi salah satu sumber energi alternatif yang luar biasa. Bahkan matahari ini kan salah satu sumber energi terbesar di dunia ini. Nah, ini maka ini bisa dimanfaatkan. Nah, caranya bagaimana ini? Energi matahari ditangkap oleh panel surya. Nah, ini alatnya ini namanya panel surya. Ini alat untuk menangkap energi matahari dari sinar matahari ini. Nah, kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi matahari ini, dari sinar matahari ini akan ditangkap oleh panel surya ini, oleh alat ini. Nah, pada alat ini kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Nah, setelah diubah menjadi energi listrik, maka energi ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk ya di rumah tangga, seperti untuk menghidupkan lampu, kemudian digunakan untuk alat-alat yang ada di rumah kita. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Panel surya ini bisa dipasang di atap rumah atau di lampu yang penerangan jalan itu juga ada. Jadi tidak membutuhkan energi yang berasal dari fosil atau seperti minyak bumi tadi. Jadi ini memakai energi matahari. Cuma kendalanya memang untuk membuat panel surya ini saat ini biayanya masih cukup besar. Tapi di beberapa negara maju ini sudah diproduksi secara massal sehingga biayanya bisa lebih murah dan bisa digunakan. Nah, apalagi Indonesia ini kan untuk termasuk negara tropis, jadi energi mataharinya sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Nah, ini semoga nanti ini bisa dikembangkan sehingga bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga gitu. Ini salah satunya nih, energi matahari. Dan energi matahari ini kan diperbarui, tidak akan habis-habis gitu. Ini salah satunya ini. Kemudian energi yang kedua, energi air. Ini juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Kita mengenal adanya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, ini di daerah-daerah yang banyak sungainya, itu aliran airnya banyak, kemudian di waduk-waduk ini banyak dimanfaatkan ini. Jadi energi air, tenaga dari air ini, gerakan air ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Bisa membangkitkan listrik dari tenaga air. Caranya bagaimana? Nah, ini jadi ada kincir air. Nanti di sini ada kincir air. Dari tenaga air ini akan memutar kincir airnya. Nah, gerakan putaran kincir air inilah yang menghasilkan tenaga. Yang itu akan dikirim ke generator. Nah, kemudian generator ini alat mengubah dari tenaga gerak dari kincir air atau turbin ini tadi akan diubah menjadi energi listrik. Setelah itu baru energi listrik ini disalurkan ke rumah tangga untuk bisa dimanfaatkan. Nah, ini jadi energi air ini juga sangat bermanfaat gitu. Ini bisa menghasilkan listrik yang besar. Ini dan air ini kan terus ada gitu, dapat diperbarui. Nah, yang ketiga, selain air juga angin. Nah, ternyata angin ini juga luar biasa. Nah, dari angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin atau turbin. Nah, ini seperti ini contohnya. Kincir angin ini dia akan berputar. Nah, dari putarannya ini akan menghasilkan tenaga. Kalau yang tadi air, yang ini angin. Nah, setelah berputar menghasilkan tenaga. Nah, tenaga yang dihasilkan inilah yang akan dikirim ke generator. Diubah dari generator ini akan diubah menjadi energi listrik. Jadi dari gerakan akan dirubah menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Ini juga sudah banyak diterapkan di negara-negara lain. Ini juga sudah banyak digunakan karena angin ini kan setiap hari ada dan tidak akan habis-habis. Ini luar biasa.
Maka hal-hal yang ada di alam ini sebenarnya memang luar biasa, tinggal kita ini bisa memanfaatkan atau tidak, bisa menjaga atau tidak. Nah, tadi sudah ada matahari, kemudian air, ini angin, masih ada lagi energi alternatif yang lainnya. Nah, ini gelombang laut atau ombak gitu. Ombak laut yang kelihatannya menakutkan ini gitu. Tapi ini sebenarnya bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Ya, hampir sama seperti air dan angin tadi. Jadi energi ombak laut ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama, energi yang dihasilkan oleh ombak atau gelombang laut ini nanti akan disalurkan ke generator. Nah, dari generator inilah yang akan mengubah dari energi gerakan tadi, gelombang tadi, menjadi energi listrik yang nanti bisa disalurkan ke rumah tangga yang bisa digunakan untuk alat-alat yang membutuhkan listrik, seperti yang kemarin sudah anak-anak kirimkan ke Pak Bimo, yang alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Ini gelombang laut. Ada lagi energi panas bumi. Nah, ini jadi bumi ini di dalamnya itu kan ada menyimpan energi panas, gitu. Energi panas bumi ini bisa digunakan untuk memutar turbin juga. Nah, sama cara kerjanya. Dari turbin ini, gerakan energi yang dihasilkan dari gerakan turbin ini akan dikirim ke generator. Nah, ini panas bumi. Jadi ada dalam bumi ini, misalnya saja daerah pegunungan. Ini kan di gunung-gunung itu kan di dalamnya terdapat energi panas yang luar biasa. Ada uapnya. Nah, ini sangat besar energi yang dihasilkan. Nah, ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik, tentunya dengan peralatan-peralatan yang khusus yang sudah canggih kan begitu ya. Nah, ini juga unik ini, gitu. Energi biomasa. Nah, ini juga alternatif. Apa itu energi biomasa? Itu energi yang dihasilkan dari bahan organik, nah, seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan beberapa jenis tanaman seperti jagung, kedelai, dan jarak. Ini bisa diolah yang nantinya bisa menghasilkan energi, gitu. Bisa digunakan. Jadi berasal dari makhluk hidup. Kotoran hewan dan limbah pertanian ini bisa menghasilkan energi loh ya. Jadi bisa dimanfaatkan, tidak hanya dibuang saja. Ini kalau bisa mengolah, bisa dimanfaatkan. Nah, energi yang berasal dari kotoran hewan itu biasa disebut dengan biogas. Jadi kotoran hewan itu mengandung gas. Nah, gas yang ada pada kotoran hewan inilah yang akan menghasilkan energi. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kotoran hewan ini di dalamnya ini mengandung gas. Ini akan diolah ya, dengan peralatan tertentu. Nah, gas yang dihasilkan ini yang akan menghasilkan energi. Nah, ini bisa disalurkan ke rumah-rumah, bisa digunakan untuk menyalakan kompor listrik dan juga lain-lain, menyalakan peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, ini bisa digunakan. Selain itu, limbah pertanian, dari tanaman juga bisa. Nah, kalau dari tanaman namanya ini biodiesel, ya. Jadi kalau dari hewan itu namanya biogas, tapi kalau yang berasal dari tanaman itu biasa disebut dengan biodiesel. Nah, ini sudah banyak ini dikembangkan di Indonesia ini. Nah, walaupun cakupannya belum bisa besar, ya, masih dalam skala yang belum begitu besar, tapi ini sudah bisa dimanfaatkan, ya, terutama di daerah-daerah yang memiliki ini banyak hewan-hewan dan juga limbah-limbah pertanian. Ini bisa dimanfaatkan. Tuh. Nah, anak-anakku semuanya, nah ini setelah kita mengetahui betapa pentingnya energi, ya toh? Betapa pentingnya energi, betapa dibutuhkannya terutama energi listrik, maka kita perlu menggunakan energi listrik ini dengan
sebaik-baiknya, sebijak mungkin. Jangan asal menggunakan. Nah, ini jangan, yang penting kan bisa membayar listrik, tidak begitu. Karena banyak orang yang membutuhkan energi listrik, bahkan ada daerah-daerah yang masih tertinggal, listriknya masih sangat terbatas. Nah, ini kalau energi listrik terbuang sia-sia, ini kan alangkah meruginya, ya. Nah, karena produksi listrik ini masih terbatas, jadi kita menggunakannya juga harus bijak. Nah, ini ada beberapa tips, ya, ayo hemat energi. Tips menghemat energi listrik di rumah. Nah, tidak usah jauh-jauh, kita mulai dari rumah masing-masing. Ini ada beberapa tips, ya, tidak hanya ini, banyak, tapi ini yang bisa kita lakukan di rumah. Di antaranya kulkas. Hampir semua rumah ini punya kulkas, ya. Nah, ini pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Nah, ini jadi pintunya rapat, karena kalau pintu kulkas itu terbuka, maka energi listrik yang dibutuhkan juga semakin besar. Kemudian jangan terlalu sering membuka pintu kulkas, jadi buka tutup, apalagi ada yang dipakai mainan, ini boros listrik. Nah, ini nggak boleh, ya, ini boros listrik. Kemudian bersihkan kondensor secara teratur, ini pada peralatan yang ada di kulkas ini. Yang kedua AC. Nah, ini juga, ini karena AC ini membutuhkan energi listrik yang besar, ini harus dihemat. Caranya bagaimana? Nah, ini matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Ini kemudian atur suhu AC sesuai kebutuhan, jangan terlalu dingin, ya. Kalau memang kondisinya sudah sejuk, ya tidak usah dimaksimalkan. Jadi ini di kisaran 24 derajat ini sudah cukup, ya. Gunakan ini kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan, disesuaikan. Kalau ruangannya kecil, ya tidak usah memakai AC yang terlalu besar. Ini justru pemborosan energi listrik. Nah, ini karena AC ini membutuhkan listrik yang cukup besar, ya. Jadi anak-anak semuanya ini harus diperhatikan. Yang ketiga, lampu. Nah, ini semua rumah mesti ada lampu nih, nggak mungkin rumah yang nggak ada lampu nih, ya. Cara menghematnya gimana? Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan, terutama ketika malam hari. Ini kan banyak ruangan-ruangan yang tidak digunakan ketika mau tidur. Nah, ruangan-ruangan yang sudah tidak digunakan ini lampunya dimatikan kalau malam, apalagi kalau siang, ya. Kalau siang hari ini sudah ada sinar matahari, maka lampu-lampu ya dimatikan saja semuanya, ya. Kecuali memang di ruangan-ruangan yang gelap yang dibutuhkan cahaya lampu, itu bisa dihidupkan. Ini kemudian seperti halnya lampu kamar mandi, ini kalau memang tidak dipakai ya dimatikan saja, jangan dihidupkan terus-menerus. Ini kan pemborosan energi. Gunakan lampu hemat energi. Ini pilih lampu-lampu yang hemat energi. Sekarang ini sudah banyak sekali tuh, seperti lampu-lampu LED itu kan lebih hemat energi daripada lampu pijar. Ini juga bisa menghemat energi yang banyak, jadi pilih yang lampu-lampu yang hemat energi. Bukan hanya lampu, kalau bisa pilih semua peralatan yang hemat energi. Kemudian yang keempat, mesin cuci. Nah, ini di rumah anak-anak juga hampir semuanya ada mesin cuci. Ini gunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Maksudnya bagaimana? Tidak terlalu sering menggunakan mesin cuci. Baru cucian baju 2 sudah pakai mesin cuci, nanti siang pakai mesin cuci lagi, sore ada baju kotor mesin cuci lagi. Lah, ini terlalu boros, ya. Jadi cucian ini ya dikumpulkan dulu, baru nanti kalau sudah
agak banyak dicuci dengan mesin cuci, jadi tidak terlalu sering menghidupkan mesin cuci, maksudnya begitu. Ini kurangi penggunaan pengering. Nah, di mesin cuci ini kan ada pengeringnya, ya toh. Kalau memang di daerah anak-anak, di rumah anak-anak itu energi panas matahari bisa masuk dengan baik, ya pengeringannya pakai panas matahari saja, dijemur dengan panas matahari. Nah, tidak usah pakai pengering. Ya, ini kan bisa menghemat, gitu. Bisa menghemat, kecuali memang pada musim hujan ini panas matahari agak sulit, lah ini bisa pakai pengering. Ini salah satu cara untuk menghemat energi. Komputer, ya, ini matikan layar monitor apabila sedang istirahat, jangan dihidupkan terus, ya. Ini salah satu cara menggunakan komputer agar lebih hemat. Selain ini masih banyak lagi, misalnya handphone. Nah, ini juga yang banyak sekali dilupakan ketika itu loh, ngecas, ngecas handphone. Nah, itu kalau sudah selesai ngecas itu banyak sekali yang casnya itu tidak dilepas, masih nancap di colokan listrik. Lah itu boros energi listrik juga. Jadi ngecas HP kalau sudah selesai, ngecas laptop kalau sudah selesai ya dicabut, jangan dicolokkan terus. Ini kan membuang-buang energi listrik itu. Intinya gunakan semua peralatan seperlunya saja. Televisi, nah kalau bisa juga satu saja di ruang keluarga, nontonnya bareng-bareng. Tidak di setiap kamar ada televisi terus dihidupkan semua, ini kan boros. Satu saja bisa dilihat bareng-bareng. Nah, ini malah bisa menjaga kerukunan. Terus setrika, itu juga jangan sedikit langsung setrika, sedikit setrika. Ini boros listrik. Dikumpulkan dulu, kalau sudah terkumpul beberapa pakaian baru disetrika bersamaan. Ini lebih hemat. Kemudian keran-keran air, ini yang sudah rusak, airnya terus mengalir, dan ini bisa diperbaiki. Loh, kok bisa Pak, hubungannya dengan listrik apa? Loh lah, yang buat pompa airmu itu kan juga menggunakan listrik, butuh listrik. Kalau airnya itu sering habis karena terjadi kebocoran, entah di bak mandinya, entah di kerannya yang sudah mulai rusak, atau ada pralon yang bocor, lah ini kan boros, nanti boros listrik, ujung-ujungnya boros listrik. Nah, anak-anak semuanya, itulah beberapa cara yang bisa anak-anak gunakan atau lakukan untuk menghemat listriknya. Tujuannya kenapa sih kok harus menghemat listrik? Ya agar listrik ini bisa tidak terbuang sia-sia. Jadi listrik itu bisa dimanfaatkan untuk orang-orang di daerah lain yang masih sangat minim pasokan energi listriknya itu. Nah, itu anak-anak semuanya materi kita tentang energi alternatif. Tadi ada energi matahari, kemudian ada energi air, angin, gelombang laut, panas bumi, kemudian biomasa. Biomasa ini yang dari kotoran hewan dan juga limbah pertanian, bisa juga dari tanaman, yang hewan dinamakan apa tadi? Biogas, kemudian yang dari tanaman dinamakan biodiesel. Nah, ini energi alternatif yang bisa dikembangkan. Kemudian selain kita terus mengembangkan energi alternatif, kita juga harus diimbangi dengan penghematan energi listrik yang kita gunakan di rumah. Ya, baik anak-anak semuanya, itu untuk materi hari ini. Nah, ini ada project buat anak-anak. Nah, ini projectnya ini. Nah, ini project untuk anak-anak, ya. Ini project untuk anak-anak. Buatlah poster dengan topik tips hemat energi di rumah. Nah, tadi kan sudah Pak Bimo beri contoh. Nah, tapi jangan sama persis itu, ya. Cari yang lainnya, dimodifikasi sesuai kreativitas anak-anak. Kerjakan di kertas, ya. Nah, ini kalau di kertas gambar lebih menarik, itu diberi gambar, kemudian diberi warna, ini kan menarik.
Nah, buatlah semenarik mungkin, kemudian poster dikumpulkan besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Ini ya. Jadi membuat apa? Poster dengan topik ya, ini tips hemat energi di rumah. Nah, ini bisa juga nanti anak-anak sertakan, misalnya diberi apa itu foto ya, diberi foto anak-anak yang sedang menghemat energi, yaitu silahkan nanti dibuat semenarik mungkin sesuai kreativitas anak-anak. Nah, ini nanti akan bermanfaat ya, bermanfaat. Oke anak-anak semuanya, untuk materi hari ini sudah cukup. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.